Jamaah ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah suatu perdebatan akan menjadi sesuatu yang tercela apabila dia memiliki, orang yang berdebat tadi dia memiliki niat dan tujuan yang tidak benar. Tujuan dia dalam debat itu adalah sesuatu yang buruk, yang batil. Maka ini akan menjadikan debatnya menjadi debat yang tercela. Sebagaimana perdebatan ahlul bidah dan perdebatan ahlul kitab dalam perkara-perkara yang batil. Allah Taala katakan dalam Quran Ghafir ayat kelima, mereka berbantah-bantahan, mereka membantah dengan sesuatu yang batil. Liyudhidu bihil haq. Untuk apa? Untuk melenyapkan kebenaran. Sengaja mereka bantah, tujuannya untuk apa? Agar kebenaran ini tertutupi. Mereka ingin mendebat manusia, mendebat kaum muslimin, mendebat ahlu sunnah. Tujuannya untuk apa? Untuk melegalkan bid'ah mereka misalnya. Untuk melegalkan kesyirikan mereka. Untuk membenarkan apa yang mereka lakukan yang berupa kemaksiatan tersebut. Mereka ingin debat. Ya subhanallah. Ini niatnya sudah tidak benar. Ataupun misalnya mereka berdebat dengan tujuan untuk mensyiarkan kebid'ahan mereka. Ya, mereka ingin debat nih ahlu sunnah. Kenapa? Supaya nanti diliput oleh media-media ahlu sunnah, biar dia bisa menyampaikan kebid'ahan mereka. Supaya dia bisa memasukkan was-was, syubhat bagi ahlu sunnah. Ini niatnya sudah tidak benar, jamaah milik Allah Taala. Dan para ulama mengingatkan, hendaklah ahlu sunnah tidak terjebak dengan makar-makar ahlu bidah seperti ini. Makanya di antara adab dalam debat itu, kata para ulama, hendaklah debat itu debat yang tertutup. Bukan debat terbuka yang disaksikan oleh banyak orang. Bukan debat yang misalnya dia live di YouTube misalnya. Debat live di TV nasional. Debat ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dikhawatirkan subhat-subhatnya ini yang nanti nempel kepada orang-orang awam. Oh ini ustadz ahlu sunnah nih, subhanallah. Ya, nampil nanti di TV nasional. Share, ramai yang nge-share kan. Nanti yang nonton apakah semuanya ahlul ilmi? Apakah semuanya orang yang mempunyai ilmu yang nonton? Lah. Sebagian adalah orang-orang yang penuntut ilmu yang baru. Bahasa Arab aja belum bisa. Usul fikih tidak pernah belajar. Mereka masih awam sekali. Cuma ngefans aja gitu kan. Ya akhirnya setengah jam dikasih ahlul bidah itu ngomong. Dia sampaikan subhat-subhatnya. Setengah jam dia sampaikan 50 subhat. Kemudian setengah jam selanjutnya ahlu sunnah yang ngomong. Ahlu sunnah bantahnya cuma dapat bantah 10 subhat dalam setengah jam waktunya. Waktunya pendek, bantahan butuh waktu. Akhirnya 40 subhat tadi tidak sempat dijelaskan. Dan ini nyangkut di kepala kaum muslimin. Makanya jangan terjebak, kata para ulama, dengan makar-makar yang dibikin oleh ahlul bidah seperti ini. Yang mereka ingin apa? Ingin merusak akidah kaum muslimin. Jadi lempar subhat-subhat. Ya subhanallah. Nah ini dia niat untuk debatnya saja sudah tidak benar. Maka yang seperti ini jamaah yang milik Allah Taala, kalau seperti ini debatnya akan menjadi debat yang tercela. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan al-mujadil. Apa itu al-mujadil? Orang yang mendebat. Para ulama mengatakan bahwasanya hendaklah orang yang mendebat ini, dia adalah seorang alim yang dia berjuang untuk membela kebenaran. Dia memiliki ilmu, kemampuan yang mumpuni untuk membantah subhat-subhat ahlul bidah tersebut. Maka apabila yang mendebatnya ini adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, bukan ulama, bahasa Arab aja tidak bisa misalnya kan, ingin debat masalah agama, baca Quran aja belum genah,
belum bisa membedakan sya, ta gitu. Mau debat masalah agama. Maka yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala akan menjadikan debatnya debat yang tercela. Kenapa? Karena orang yang mendebat tadi harus orang yang alim, yang dia bisa membantah subhat-subhat dari ahlul bidah tadi. Walaupun orang jahil tadi niatnya lurus, dia ada niatan baik, tujuannya baik, tapi kalau dia jahil, ya maka ini tidak terpenuhi baginya syarat untuk berdebat. Hal ini kata mu'allif rahimahullah ta'ala anhu, dikarenakan perdebatan tersebut haruslah dilakukan berdasarkan ilmu, haruslah tegak padanya hujjah. Maka yang bisa memenuhi kriteria ini hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang alim yang dia bisa membawakan dalil, dia faham ini hadisnya hadis sahih atau tidak, dia tahu ini ayatnya bicara tentang apa, asbabul nuzulnya seperti apa, ini ayatnya sudah dinasakh atau belum, dia faham ilmu usul. Ini harus orang alim. Makanya orang-orang awam, orang-orang jahil ini dilarang untuk berdebat. Ya, dilarang untuk berdebat. Walaupun tujuannya tadi baik. Dan apabila dia memaksakan diri untuk berdebat, maka debat ini adalah debat yang tercela. Dan dia bisa dapatkan dosa dari apa yang dia lakukan tadi, walaupun niatnya niat yang baik. Kan banyak tuh ya seperti ini. Apalagi kalau debatnya di sosmed, Masya Allah. Itu gimana ceritanya? Yang ada hanya mau apa? Mau menang-menang sendiri saja. Makanya kalau di sosmed itu udah antum tinggalkan aja. Ya. Kalau dia mau kebenaran bukan seperti itu. Apalagi tadi tempat terbuka. Yang ada hanyalah apa? Menjadi fitnah bagi orang-orang awam. Ya udah, tuntut ilmu udah tinggalkan aja. Ini tidak benar. Komen-komen di sana kayaknya berilmu, itu orang-orang jahil. Kenapa? Karena dia tidak paham. Oh, ini ada adabnya dalam berjidal. Ya, bagaimana ceritanya? Kok antum mendebat di sosmed? Kok mendebat di Facebook gitu kan? Ini mau bantah atau mau apa? Ya. Maka ini perlu diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan mujadal. Apa itu mujadal? Orang yang didebat. Orang yang didebat ini haruslah mereka yang betul-betul menginginkan kebenaran. Orang yang didebat adalah orang yang dia benar-benar menginginkan hidayah dari Allah Taala. Ya, bukan cuma untuk adu argumen saja. Bukan ingin keren-kerenan saja gitu kan. Dan apabila dia menginginkan kebatilan ataupun dia tidak ingin kebenaran, dia debat, dia tidak ingin kebenaran sebenarnya. Ataupun dia tidak ingin mengembalikan pokok permasalahannya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak beriman kepadanya, dan tidak mau mengutamakan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, apalagi mereka tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaf, maka udah selesai. Ya. Bagaimana mau berdebat kalau kayak gitu? Kita bawakan dalil, dia bawakan akal. Kita bawakan ini hadisnya seperti ini, dia bawakan perkataan ustadznya. Udah tidak nyambung seperti ini. Ya. Maka apabila seorang ingin berdebat, maka harus ada satu yang menjadi rujukan yang sama. Ini loh rujukan kita. Maka kalau kita berselisih, salah, ada sesuatu yang kita perdebatkan, maka kita kembali kepada usul ini tadi, kepada pokok ini. Fa in tanaza'tum bisa'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kalian berselisih terhadap suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dia mau kembali kepada Allah enggak? Mau kembali kepada Al-Quran enggak? Mau kembali kepada hadis enggak? Mau kembali kepada pemahaman para salaf tidak? Kalau dia tidak mau rujuk kepada ini, ya udah. Bagaimana mau berdebat dengan orang seperti ini? Artinya perlu juga untuk kita perhatikan adalah
orang yang kita ajak debat ini, apakah dia memang benar ingin kebenaran atau tidak. Apakah dia benar-benar menginginkan al-haq, ingin dapatkan hidayah dari Allah Taala. Kalau benar, tafadhol. Maka dia akan menjadi debat yang terpuji dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala. Kalau tidak, ya udah antum tinggalkan. Kenapa? Karena dia hakikatnya tidak ingin kebenaran. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang berkaitan dengan maudhu'ul mujadalah. Yaitu yang berkaitan dengan tema. Apa sih yang akan kita debatkan ini? Ini juga perlu diperhatikan jamaah yang Allah Taala. Dikarenakan ada beberapa hal yang dilarang dalam syariat ini untuk kita memperdebatkannya. Tidak semuanya loh boleh kita debatkan. Bukan sekehendak hati kita, apa yang mau kita debatkan, tidak. Ada aturan-aturannya. Di antaranya kata para ulama, yang tidak diperbolehkan adalah kita berdebat masalah takdir. Masalah takdir Allah. Tidak boleh kita perdebatkan. Kemudian begitu juga tentang nama-nama dan sifat Allah, asma was sifat. Ini pun tidak boleh kita perdebatkan. Dikarenakan manusia tidak memiliki banyak pengetahuan tentangnya. Tentang masalah takdir. Takdir adalah perkara yang gaib, tidak? Perkara yang gaib, jamaah milik Allah Taala. Takdir Allah kita tidak ada yang tahu. Perkara yang gaib ini udah di luar nalar manusia. Ya kita udah tidak bisa, udah tidak sampai akal kita. Ya, tidak sampai akal kita membahas masalah takdir tersebut. Apabila dibahas malah akan timbul nanti keraguan-raguan terhadap takdir Allah.